Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar persamaan diferensial order 2. Ya, Anda diberikan persamaan diferensial order 2 khususnya yang linear. Ya, linear second order, dan kita ingin menggunakan metode reduction order. Di sini kita ingin menggunakan metode reduction order untuk mencari solusi kedua. Jadi Anda diberikan dulu persamaan diferensialnya ini t kuadrat y double aksen min 4t y aksen tambah 6y sama dengan 0, di mana t-nya lebih besar dari 0. Ini adalah syarat. Ya, diberikan solusi pertama adalah t kuadrat, maka carilah solusi kedua dengan menggunakan metode reduction order. Lagi-lagi kalau kita diberikan persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial order 2. Persamaan diferensial order 2 dan ini linear karena koefisien dari y double aksen t kuadrat, koefisien dari y aksen adalah min 4t, koefisien dari y adalah 6. Dan di ruas kanannya ini 0, maka disebut sebagai persamaan diferensial linear second order dan homogen. Oke, bagaimana cara mencari solusi kedua? Solusi kedua menggunakan reduction order, prosedurnya adalah dengan cara mengalihkan solusi pertama dengan suatu fungsi v. Ya, solusi kedua didapat dengan cara mengalihkan solusi pertama dengan fungsi v, atau bisa dikatakan sebagai kelipatan dari solusi pertamanya. V-nya ini adalah fungsi dalam T, Vt. Jadi ini beberapa buku menuliskan dari Vt gitu. Ya, karena Y1-nya diberikan solusi pertamanya diberikan T kuadrat, maka di sini solusi kedua adalah V dikali T kuadrat. Nah, kemudian standar prosedur Anda turunkan sekali, Anda turunkan 2 kali. Dan di sini turunan pertama dan turunan keduanya Anda bisa gunakan product rules, U aksen V plus UV aksen, dan ini Anda akan mendapatkan hasil seperti ini. Ya, dikatakan Y2 adalah suatu solusi. Ya, Y2 adalah benar-benar solusi kedua. Ya, karena dia benar-benar solusi kedua, maka Y2 haruslah memenuhi persamaan diferensial di awal. Ya, persamaan diferensial yang diberikan. Ya, kalau dia dikatakan solusi, maka dia harus memenuhi persamaan diferensial yang diberikan. Maka saya bisa substitusi ya menjadi seperti ini. T kuadrat Y double aksen min 4t Y2 aksen tambah 6y sama dengan 0. Ya, karena Y2 harus merupakan solusi. Ya, tinggal masukin aja Y2 double aksen, Y2 aksen, Y2 masukin aja dan Anda rapikan. Seperti ini Anda akan mendapatkan T pangkat 4 dikali V double aksen sama dengan 0. Dan dieliminasi beberapa suku yang untuk yang V double aksen, untuk yang V aksen, dan untuk bagian V. Sehingga Anda akan mendapatkan V double aksen sama dengan 0 di sini. Karena di sini T-nya, lagi-lagi T-nya di soal kita mau T-nya lebih besar dari 0. Artinya T-nya lebih besar dari 0, ya, 2 buah perkalian T pangkat 4 kali V double aksen sama dengan 0, maka haruslah V double aksen sama dengan 0. Nah, kalau Anda menggunakan formula ya atau menggunakan rumus cepat dari buku yang sudah diturunkan, atau saya sebutnya sebagai algebraic formula for the reduction order, ya, maka Anda harus merubah dulu persamaan diferensial awalnya yang ini, ya, yang ini menjadi persamaan diferensial seperti ini dengan cara membaginya dengan T kuadrat. Kenapa dibagi menjadi T kuadrat? Supaya koefisien depan ini 1. Koefisien Y double aksen maksud saya ya. Koefisien Y double aksen ini 1. Kenapa seperti itu? Karena memang standar formnya seperti itu. Oke, sehingga PT-nya adalah min 4 per T. PT-nya adalah min 4 per T. Dapatnya dari mana? Min 4T dibagi dengan T kuadrat. Koefisien di depan tadi. Jadi Y double aksen adalah T kuadrat. Supaya jadi 1 dibagi T kuadrat. Oke. Tinggal Anda rapikan. Kemudian Anda akan mendapatkan mempunyai suatu persamaan ini. Ya, persamaan ini didapatkan dari algebraic formula for the reduction order, sehingga ya ketika Anda menggunakan metode reduction order pasti solusinya atau V-nya harus memenuhi persamaan diferensial ini. Oke, tinggal dimasukin saja. Y1-nya T kuadrat, Y1 aksen adalah turunan dari T kuadrat adalah 2T, P-nya adalah min 4 per T, Y1-nya adalah T kuadrat, dan Anda akan rapikan dan Anda akan mendapatkan T kuadrat V double aksen sama dengan 0. Kalau Anda perhatikan di sini T kuadrat V double aksen sama dengan 0, dengan yang di atas dapat T pangkat 4 V double aksen sama dengan 0. Ini sebenarnya persamaan ini adalah sama, 2 buah hasil yang sama. Di sini kelipatannya adalah T kuadrat ya. Kalau Anda kalikan T kuadrat di sini, karena di ruas kanannya 0, berarti Anda akan mendapatkan
persamaan yang ekivalen. Jadi sebenarnya adalah Anda ingin mencari V di sini. Ya, Anda ingin mencari V di sini. Supaya apa? V-nya saya masukin ke dalam solusi yang tadi yang kedua. Nih. Ya, saya ingin mencari V di sini. Oke, karena V double aksen sama dengan 0, maka V aksen adalah konstan. Karena semua turunan pertama yang konstan menghasilkan turunan kedua sama dengan 0. Terus kemudian apa itu V? V adalah integral dari turunan pertama. V adalah integral dari turunan pertama, maka tinggal diintegralkan saja C1 kali T tambah C2. Nah, sehingga Anda mendapatkan V adalah C1 kali T tambah C2. Anda balikin lagi ke standar prosedur dari metode reduction order, di mana solusi kedua adalah perkalian antara solusi pertama dengan V. V-nya Anda sudah dapat, berarti Y2 sama dengan V kali Y1. V-nya ditulis dari atas, Y1-nya adalah T kuadrat, sehingga dikali-kalikan Anda mendapatkan T pangkat 3 dan T kuadrat. Suku yang pertama di sini adalah T pangkat 3, suku yang kedua adalah T kuadrat. Kalau Anda cek suku yang kedua ini kembali lagi menghasilkan solusi yang pertama. Solusi yang pertama tadi adalah Y1 sama dengan T kuadrat. Nah, ini selalu menghasilkan solusi yang pertama lagi. Artinya, suku yang kedua bisa Anda drop. Anda bisa drop dan Anda hanya mengambil suku bagian pertama saja untuk solusi yang kedua. Oleh karena itu, solusi kedua adalah C1 kali T pangkat 3. Dan solusi yang pertama adalah C2 kali T kuadrat. Gitu. Jadi ini adalah sebenarnya saya hanya ingin mengambil solusi kedua yang berbeda dengan solusi yang pertama. Gitu. Kalau Anda cek lagi, solusi kedua adalah T pangkat 3 dan solusi pertama adalah T kuadrat, ini pasti berbeda, supaya menjamin bahwa solusinya adalah selalu bebas linier menurut Browskian, supaya Browskiannya tidak sama dengan 0. Nah, kalau Anda cek lagi ya metode reduction order, lagi-lagi metode reduction order intinya adalah ingin mencari solusi kedua yang merupakan kelipatan dari solusi pertama. Jadi kalau hasilnya solusi kedua adalah T pangkat 3, ya, ini merupakan suatu kelipatan dari solusi pertama. Solusi pertamanya adalah T kuadrat, makanya solusi kedua kelipatan dari T terhadap solusi pertamanya. Begitu. Jadi persamaan diferensial ini diberikan solusi pertamanya T kuadrat, ya. Anda menggunakan reduction order untuk mencari solusi kedua dan Anda mendapatkan solusi kedua adalah T pangkat 3. Begitulah metode reduction order dan untuk persamaan diferensial order 2 dan linear. Thank you.